Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafiina wa qurrata ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ibadillah usikum manafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsu maqaddamat lingqad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Waslih lakum waghfir lakum khatayakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabin karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a absara wal afidah la'allakum tashkurun. Wa qala aidan wa nufiqa fi suri bangsaika ma fis samawati wa ma fil ard illa masyaallah wa nufiqa fi ukra fa'idahum qiyamun yandurun. Syadaqallahul azim. Hadaratul mukarramin jami'ah Jumat yang dirahmati Allah, yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan doa dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa iradatihi. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan beberapa macam kerahmatan, hidayah, rahmat, barokah, juga nikmat yang berupa longgarnya waktu, sehatnya badan, kesempatan, kekuatan, umur panjang dengan dilandasi iman Islam, sehingga pada siang hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah, datang di majelis Jumat ini dan penuh munajat, insyaallah segala amal diterima dan segala dosa diampuninya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah pada penghulu alam junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga dan para sahabatnya, dan semoga pula terlimpahkan pada kita semua umat Islam dengan harapan nanti di hari kiamat kita semua cepat mendapatkan syafaatnya. Amin. Yang ketiga, marilah kita sama-sama juga meningkatkan iman, ilmu dan amal. Semuanya ini hanya kita persembahkan hanya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamiah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini akan saya sampaikan khutbah ini perjalanan hidup manusia. Dalam perjalanan hidup manusia dari alam roh, maka sebelum ditiup roh ke janin itu sudah dibaiat oleh Allah, alastu birabbikum. Lalu kita semua pada waktu zaman masih roh menjawab semua bala syahidnya. Apakah aku ini bukan pangeranmu, bukan Robmu? Kita semua jawab betul, Allah sesembahan kita, Rob kita. Lalu ditiupkanlah janin ketika berumur 4 bulan di kandungan ibu. 40 hari jadi segumpal mani, 40 hari segumpal darah, dan 40 hari segumpal daging. Waktu 4 bulan ini roh ditiupkan. Setelah ditiupkan ditetapkan 4 perkara pada janin ini. 1, masalah rezekinya. Yang kedua, jodohnya. Yang ketiga, itu bahagia dan sengsaranya. Yang keempat, masalah ajalnya. Nah, para ulama sebagian besar setiap janin berumur 4 bulan maka di situ diadakan acara-acara ya tidak lepas dari alastu birabbikum. Pendekatan diri kepada Allah, aneka macam acara dengan bacaan Al-Quran, dzikir, sholawat dengan diiringi sodakoan. Apa harapannya? Supaya nanti 4 ketetapan ini ditetapkan baik semua. Ada yang bacakan surah Yusuf ketika nanti lahir, supaya kalau lahir laki-laki soleh, ganteng, cerdas, sehat seperti Nabi Yusuf. Ada yang dibacakan surah Maryam
Dengan harapan nanti kalau lahir perempuan supaya solehah, orang tercantik di dunia, ya hidupnya bahagia, luar biasa. Nah ini 4 bulan lalu 9 bulan 10 hari manusia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa jalalakum sam'a absara wal abida la'allakum taskurun. Dan kami Allah yang melahirkan jabang bayi dari perut ibu yang tidak mengetahui apa-apa, la ta'lamu syai'a. Wa jalalakum sam'a absara wal abida, dan kami jadikan pendengaran, penglihatan dan hati. Apa untuk apa? La'allakum taskurun, supaya bersyukur. Nah, maka bayi karo lahir itu yang fungsi pertama telinga. Nah, ayat ini bisa dibuktikan. Ketika jabang bayi lahir itu digetak dah gitu, pasti apa itu terkejut jumbul. Tapi kalau bayi ini diberikan namanya rangsangan, uang merah-merahan Bung Karno, ataupun ada binatang yang begitu buas galak, bayi tidak pernah senyum, dan bayi tidak pernah apa itu menangis, senyum karena senang dan nangis karena takut. Tidak. Maka Rasulullah SAW menganjurkan supaya jabang bayi lahir ini diadani lewat telinga kanan, diikomati telinga kiri. Apa itu? Alastu birobikum. Maka dikenalkan pertama kali di dunia adalah asma Allah dan asma Rasulullah. Dengan harapan anak ini nanti mudah dididik dengan Al-Quran dan dididik dengan sunnah Rasul. Ya, nanti mengarungi kehidupan di dunia. Masya Allah, luar biasa. Nanti ada yang diberikan apa itu namanya kehidupan di dunia, hidup yang baik. Artinya sejak kecil sampai meninggal dunia ini penuh taat kepada Allah. Ada yang setengah penuh, ada yang setengah apa itu tidak taat, ada yang sama sekali setelah di dunia ini babar blas, tidak mengenal Allah. Ada maka variasi hidup di dunia ini. Maka bagi orang-orang yang beriman selalu waspada bahwa hidup ini manusia zaman akhir ini, kalau Rasul sabdakan 60-70 tahun umatku. Tapi ada yang 100, ada yang 90, 80, ada yang masih janin langsung meninggal, ada yang 1 tahun, ada yang jaka perawan meninggal. Kita tidak tahu. Yang namanya apa itu jodoh, rezeki, nasib, dan juga mati itu hak Allah, hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama, ini kesempatan yang apa ini sangat, waktunya sangat pendek sekali. Di dunia ini menentukan ad-dunya majratul akhirah. Tempat menanam apa yang kita tanam di dunia nanti akan kita petik di barzah dan di akhirat. Maka kita setiap saat selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman afi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku selalu mohon kepadamu, inna nas'aluka rizqan thayyiban, rezeki yang thayyib, ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, amalan mutaqabbala, amal yang engkau terima ya Allah. Dan menghadang kematian, Allahumma qatim lana bil iman, Allahumma qatim lana bil Islam, Allahumma qatim lana bil khair, Allahumma qatim lana bi husnul khotimah. Ya Allah, aku memohon nanti akhir hayat dalam keadaan iman, keadaan Islam, keadaan baik, dan keadaan husnul khotimah. Karena ini menentukan. Maka kita mengajak para jamiah sekalian, hidup yang hanya sebentar ini penentu nanti di barzah dan akhirat. Maka setiap saat kita hanya melahirkan amal-amal soleh, numpuk-numpuk amal soleh, supaya apa nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah, kita membawa amalan-amalan yang diridhoi, amalan yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amal ini yang akan mengantar kita di barzah dan akhirat yang tidak bisa pisah. Maka setelah meninggal dunia dikubur, ya, nanti dimandiin, dikapani, disolatin, dikubur. Setelah dikubur yang layak pulang dibangunkan malaikat mungkar nakir. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama itu yang ditanyakan, apa yang engkau katakan kepada nabimu dalam kitab Bukhari Muslim. Kalau mayat itu bisa jawab Rasulullah Muhammad SAW, maka dipersilahkan tidur.
Ya, kuburnya dilebarkan dalam keadaan seperti istana, di lingkungan pohon-pohonan kehijau-hijauan. Ya, amalan-amalan selalu menjaga kita. Haji umroh ada di atas, baca Quran di samping, sholat di atasnya, sedekah, amalan jihad, semua mengelilingi mayat. Maka masuklah alam roidatun riyadin jinan, alam-alam awalnya yaitu alam surga. Sudah kenikmatan luar biasa, bagaikan mantan baru. Apa temanten baru? Temanten baru itu satu malam bagaikan 1 jam karena tenggelam dengan keasikan. Semua yang dialami serba indah, serba senang, serba nikmat. Itulah hasil-hasil tanaman yang kita petik pada nanti di alam barza, apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Ya, setelah di alam barza nanti berapa sampai datangnya hari kiamat? Berapa tahun? Mungkin miliaran tahun. Karena tanda-tanda kiamat ini ada beberapa. Pertama, kalau orang sudah mengucap Allah tidak ada, ini kiamat sudah dekat. Kalau satu orang masih nyebut asma Allah, maka kata Rasulullah, kiamat diundur 40 tahun. Kalau sekarang ini namanya majelis taklim, masjid di mana-mana tumbuh menjamur. Pondok pesantren di Indonesia ini yang terdaftar Departemen Agama 22.000 pondok pesantren. Itu yang baru terdaftar, belum terdaftar. Maksudnya apa? Orang menyebut asma Allah masih ratusan juta. Insya Allah kiamat kubro hancur-hancuran masih jauh. Ya. Yang kedua, kalau amal ilmu sudah diangkat oleh Allah. Maksudnya bagaimana? Kalau orang minat tolebul ilmi ini sudah sedikit. Kalau ada ustadz, mubalek, ulama, kiai, habib meninggal, sulit mencari ganti. Ini artinya ilmu sudah dicabut oleh Allah, kiamat sudah dekat. Untuk selanjutnya, kalau sudah ada budak melahirkan tuan, maksudnya apa nih kata kiasan hadis Rasulullah ini? Kalau ada orang tua kaya, anak seolah jadi raja. Ini Potlaser, Fortuner, Pajero, ya, Ninja, semuanya serba merah diminta bagikan raja. Tapi kalau anak yang raja, seolah-olah orang tua menjadi pembantunya. Ini ngundang hari kiamat ini. Kalau kita kaya cari pembantu, orang tua ya harus dihormati, duduk manis, diladeni yang baik. Kita penghormat orang tua, piridullah, piridul walidain. Ya. Lalu tanda-tanda berikutnya, kalau nanti sudah ada dukun, kabut yang sangat gelap luar biasa 40. Partakik yauma dukunan mubin dalam surah Dukun ayat ke-10 itu. Kabut 40 ini tidak terangkan 40 malam 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun, tidak ada keterangan, hanya 40. Dan nanti ada hujan hebat, angin, petir menyambar-nyambar. Ini 40 juga tanda dekatnya kiamat. Coba bayangkan, di Jawa Timur itu hujan 4 jam. Di Malang Batu, Masya Allah, banjir bandang begitu dahsyatnya. Kalau 40 itu bagaimana keadaan? Sudah tidak bisa membayangkan dekatnya hari kiamat nanti. Ya Masya Allah, subhanallah. Nah ini nanti tanda yang terakhir, kalau sudah matahari terbit dari arah sebelah barat. Ya, matahari bergerak keliling kanan ke kiri, itu terbalik. Terbit dari arah, maka semua planet terjadi benturan tabrakan. Seluruh planet, yaitu namanya 7 matahari. Langit Sabtu ini 1 galaksi, 1 matahari itu 1 miliar planet. Bayangkan kalau 7 matahari langit Sabtu ini berarti 7 miliar planet. Ini saling benturan, tabrakan, hancur-hancuran. Kapan mulai? Wa nufiqa fisuri pangsaiko ma fis samawati wa ma fil ard illa masya Allah. Kalau sudah sangkakala dibunyikan, maka apa yang ada di langit dan ada di bumi mati. Illa masya Allah, menurut penafsiran ayat ini yang mati terakhir adalah malaikat Israel dan Israfil yang menurumpet sangkakala. Semua mati, banyu, air pada waktu itu mati, dalam arti sudah tidak ada gelombang ombak. Angin mati, sudah tidak ada sembribit. Api mati, tidak ada bulat-bulat. Ya kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang punya napas, nyawa mati. Ya,
Masya Allah luar biasa. Wa nufiqa fi ukhra faidahum qiyamun yanzurun. Setelah sangkakala kedua dibunyikan, maka manusia bangkit dari kuburnya. Masya Allah. Luar biasa. Maka sungguh bahagia umat Muhammad ketika waktu di dunia sering wudu, sering ibadah, maka cahaya wajahnya bagaikan sinar matahari. Tapi bagi orang-orang yang selama hidup tidak mengenal syariat Islam, tidak mengenal perintah-perintah Allah sunnah Rasulullah, maka bangkit dari kuburnya bagaikan silet kuali hitam gelap luar biasa. Ada yang orang bangun dari tidurnya bagaikan kepalanya kepala macan, badannya badan manusia, karena waktu hidup ini amalannya amalan macan. Apa amalan macan? Macan itu bagaikan raja hutan. Kalau lapar siapapun rakyatnya dimakan. Kalau ada penguasa seperti macan tidak mengetahui siapapun pokoknya bisa dimakan, entah itu pegawainya atau rakyatnya, itu nanti bangkit dari kuburnya. Apa itu kepala macan, badannya badan manusia. Ada yang bangkit dari kuburnya kepalanya kepala tikus. Karena waktu hidup ini amalannya amalan tikus. Apa amalan tikus? Tikus ini suka ngerogoti barang yang tertutup. Rumah dikunci, dijegel, diambil berangkasnya, mas-masan uang, ceknya, mobil, laptop, sampai motor. Itu tikus. ATM dibobol, itu tikus. Bank-bank dibobol, itu tikus. Maka ini amalan-amalan tikus. Walaupun di dunia terhormat, kaya raya, nanti di akhirat bangkit, bangun dari kuburnya kepala-kepala tikus, badannya badan manusia. Ada yang seperti apa itu kepala anjing, badannya manusia. Karena apa? Waktu hidupnya ini amalannya amalan anjing. Anjing itu Masya Allah, kalau ada orang lari-lari walaupun tangga, itu dicacak, dikejar-kejar, menggonggong. Tapi itu orang yang namanya maksiat, berlumpur dosa, perbuatannya minum molimo, semua dikerjakan orang yang jelek, tapi membawa daging dikasihkan anjing, anjing kalem. Kan sekarang ada anjing-anjing sudah banyak. Ada orang punya permasalahan, kadang benar jadi salah, yang benar malah masuk penjara, yang salah malah bebas. Karena ada daging, salam tempel, itu anjing namanya. Walaupun di dunia ini pangkat tinggi namanya apa-apa ada, terhormat, nanti di hadapan Allah di padang mahsyar bangkit dari kuburnya kepala-kepala anjing. Masih banyak sekali. Ya, marilah kita umat Muhammad, kita belajar Al-Quran, memahami, mendalami, dan insya Allah pada puncaknya nanti kita amalkan sama-sama akan menyelamatkan perjalanan hidup. Bahwa akhirat itu khairul laka minal ula. Akhir itu lebih baik dari awal, maksudnya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ya, walal akhiratu khairu wa baqa. Akhir itu bakal kekal abadi. Kalau awal itu di dunia, di alam barjah 9 bulan 10 hari, di dunia 100 tahun, di barjah miliaran tahun. Kalau di akhirat tidak ada batasnya. Maka nanti di akhirat itu ada zumaro berombong-rombong, ada yang rombongan masuk surga, ada yang rombongan masuk neraka. Tinggal apa yang diamalkan waktu di dunia, amalannya amalan apa? Taat kepada Allah atau maksiat kepada Allah, tinggal itu saja. Monggo, kita ini masih diberikan kesempatan, alhamdulillah kita dalam kehidupan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah diberikan petunjuk kekuatan dalam beribadah, diberikan petunjuk dalam memahami agama, kita jalankan dengan sepenuh hati, ikhlas dan semangat. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan jasmani rohani dalam mengarungi kehidupan yang sebentar ini, mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah, dan insya Allah nanti mendapatkan kebahagiaan di terminal akhir yang namanya jannah. Semoga insya Allah kita semua menjadi ahli surga, dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ja'alna fayyakum minal faizinal aminin wa kulaknakum bi jumrati bi ibadi sholihin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asrinal insana lafi kusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbikfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu syahidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa sallimu tasliman katsira amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabin karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala qail innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayya'i minhum al amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna musliman lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana Zaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma pina bi batina, Allahumma pina bi syamaina, Allahumma pina bi basyurina. Rabbana fatahna bi royaktana waj'alna khalalan thayyiban mubarakan wal katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir li dhanbi wa wasili bi dari wa barik li fi rizqi. Allahumma nadikrika wa syukrika wa kusni ibadatik. Allahumma natuka minal khami wal khazan, na'udzuka minal jadji wal kasal, na'udzuka minal jubnal fuqal, na'udzuka min ghurabati dain wa qahri rijal. Rabbana dalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fina waghfir lana warhamna anta maulana pansurna alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqa wariyukna tiba'a warinil batila batila wariyukna jatinabah. Allahumma tajalani bi iradatika fi qudratika fi qaulika fi quwatika wa quharika wa jabarika innama amru idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Bismillahirrahmanirrahim yang duru masmi sya'un bil ardi wal bis sama wa wasamin alim kul ja'al haq wa jaqul batil la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma qatim lana bil iman, Allahumma qatim lana bil islam, Allahumma qatim lana bil khair, Allahumma qatim lana bi husnul khatimah. Aqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka salamatan bid dinina wal afiatan bid jasadina wa jihadatan bil ilmina wa barakatan bi rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma win alaina bi syakaratil maut wa najata minan nari wal pandal syab. Allahumma nas'aluka bi ridha wal jannah wa natubika wa saqatika wa nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ya salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.